sahabat Islami yang dirahmati Allah, peperangan Muslim dengan bangsa Yahudi merupakan salah satu tanda datangnya akhir zaman yang ternyata telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, peperangan tersebut merupakan sesuatu yang sulit terbayangkan selama belasan abad. Pasalnya, entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik dan militer. Tetapi, semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad ke-20. Sejak itu peperangan Muslim dan Yahudi berkobar, bahkan Timur Tengah terus membara sampai detik ini. 14 abad silam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu maupun pepohonan ikut berbicara. Namun, ada satu jenis pohon yang akan tetap diam, dan pohon itu bernama Gharqad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gharqad." Sebab itu, pohon Gharqad adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Dalam nubuah, ketika Dajjal berhasil dibunuh oleh Isa Al-Masih, orang-orang Yahudi patah semangat, melarikan diri dan bersembunyi di setiap tempat. Maka, kaum muslimin terus mencari sisa-sisa Yahudi di Megiddo atau sebuah lembah di Israel. Saat itulah batu-batu dan kayu mulai berbicara, menunjukkan kepada kaum muslimin tempat persembunyian para kaum Yahudi. Lantas, pohon apakah Gharqad itu? Umumnya, orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Gharqad adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut Ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium shawii. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxhorn. Tanaman ini termasuk dalam kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Namun, sumber lain menyebut pohon Gharqad adalah Nitraria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun, Lycium shawii dan Nitraria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan, sejak ordo, famili, hingga genus. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon ini, yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Gharqad. Penanaman pohon ini dilakukan sejak pada Februari tahun 1999 lalu. Selain itu, penanaman pohon dilakukan di tempat lainnya, di beberapa permukiman di wilayah pendudukan Israel yang disponsori Jewish National Fund atau JNF. Langkah Netanyahu menanam pohon ini diduga Gharqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan, upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Jewish National Fund atau JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Kaimet LeIsrael didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel tahun 1901 lalu. Sejak didirikan organisasi tersebut, para organisasi ini gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah khilafah Turki Utsmani. Pada tahun 1935 lalu, misalnya,
JNF mengeklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Kini, apa yang disampaikan Nabi pada 14 abad silam telah menjadi kenyataan. Kaum Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia," serta diamnya pohon garkat. Lantas, sudah berapa banyak pohon garkat yang telah ditanam di Israel? Sampai saat ini, belum ada data yang pasti. Bahkan, data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik JNF. Situs organisasi ini mengeklaim hanya menanam zaitun, pinus, dan akasia. Hingga pada tahun 2007, organisasi yang menggalang dana untuk menanam pohon dengan harga $18 Australia per pohon ini mengeklaim telah menanam lebih dari 240 juta pohon. Jumlah pohon yang ditanam JNF hampir sama dengan jumlah penduduk di Indonesia. Sejak 14 abad lalu, kaum Yahudi tidak pernah seangkuh sekarang. Keberadaannya baru diakui, dan selama ini mereka selalu berada dalam lindungan umat Islam. Sebab keamanannya akan terjamin, karena dalam Islam dilarang memerangi sekalipun terhadap kaum kafir. Sepanjang sejarah, komunitas orang-orang Yahudi selalu dimusuhi dan dikucilkan oleh semua bangsa, bahkan sudah diincar oleh kaum Hitler negara Jerman. Bahkan, hampir tidak ada wadah bagi mereka. Segala pertanyaan umat Muslim akhirnya terjawab pada tahun 1948, di mana umat Yahudi melakukan penjajahan kepada salah satu negara Islam, Palestina. Kemudian, pada tahun 1967 semakin terjawab di mana mereka menjadi penyebab terjadinya perang antara bangsa Arab dengan Israel. Saat ini garkat memiliki warna yang subur, yakni warna hijau. Pohon yang satu ini memiliki keistimewaan akan terus terlihat segar meski mengarungi banyak musim. Umur dari pohon garkat juga terbilang sangat lama. Bahkan dipercaya akan tumbuh hingga akhir zaman. Sehingga, saat ini Israel memperbanyak tanamannya. Jika saat ini mulai ditanam, maka kemungkinan besar pada hari kiamat sudah besar dan siap digunakan untuk berlindung. Namun, umat Islam juga tidak mau kalah dari kaum kafir. Kemungkinan terbesar jika terjadi peperangan, semua pohon yang sudah ditanam bisa ditebang, guna menemukan keberadaan kaum Yahudi tersebut. Itulah beberapa informasi terkait dengan pohon garkat, yaitu pohon yang digunakan sebagai pelindung umat Yahudi di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dalam menampilkan informasi yang bermanfaat dan lebih menarik lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.